Pol Espargaro mengaku kesal setelah tampil buruk di Grand Prix Le Mans karena tak memiliki kekuatan di atas motor Honda RC213V sepanjang balapan. Seluruh pembalap Honda sulit menaklukkan RC213V di awal MotoGP 2022. Tercatat hanya Espargaro yang mampu naik podium di Qatar di seri pembuka pada Maret lalu. Namun sejauh ini rider asal Spanyol itu tak lagi menemukan kecepatan seperti yang dimilikinya di sirkuit Lusail. Puncaknya terjadi di sirkuit Le Mans, di mana Espargaro tak memiliki kekuatan di atas RC213V. Meski berhasil finish di urutan ke-11, Pol Espargaro merasa itu merupakan sebuah keberuntungan karena beberapa pembalap di depannya terjatuh. Espargaro menegaskan sangat sulit untuk tampil cepat dan tak yakin bisa lebih dekat dari 22,7 detik dengan pemenang balapan. Ia pun menegaskan dirinya tak memiliki kecepatan di atas motor Honda yang saat ini. Saya selalu merasa kesal ketika saya mengendarai motor. Biasanya saya merasa kuat di beberapa titik. Di KTM saya sangat kuat dalam pengereman, kata Espargaro yang tampaknya akan keluar dari skuad Honda pada akhir 2022. Saya ingat satu balapan di Misano di mana mereka jauh lebih cepat dari saya. Saya berakhir di podium karena saya mengerem lebih lambat dari mereka. Itu adalah poin kuat saya dan saya membawanya hingga batasnya. Sekarang saya merasa dengan Honda saya tidak memiliki titik kuat. Saya sangat kesulitan saat pengereman, saya kesulitan di tengah tikungan, dan saya kesulitan dalam akselerasi. Pol Espargaro memang selalu mengeluh sistem pengereman Honda RC213V, di mana ia tidak dapat menerapkan gaya balap alaminya dengan menggunakan rem belakang. Sepanjang balapan di sirkuit Le Mans, Espargaro juga mengaku frustasi karena tak mampu menyalip rivalnya. Salah satu masalah terbesar saat ini dengan motor ini adalah saya tidak bisa menyalip. Saya tidak bisa merasa memiliki poin kuat untuk menyerang pembalap lain. Saya kehilangan cukup banyak akselerasi dengan daya cengkraman murni, ujarnya. Saya berada di belakang KTM, di belakang Brad Binder, yang mengerem tidak terlalu buruk dan pengereman adalah satu-satunya titik saya bisa mendapatkan waktu. Anda tidak memiliki titik kuat, jadi begitu saya terjebak di belakang seseorang, saya tidak bisa menyalip. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mulai mempertimbangkan resiko, terutama saat berada jauh di belakang. Pelajaran ini didapat dari sulitnya persaingan MotoGP 2022. Meski belum pernah naik podium, pilot Spanyol tersebut patut diacungi jempol karena mempertontonkan kinerja yang luar biasa. Dia bahkan 2 kali menyalip pemuncak klasemen sementara Fabio Quartararo. Kendati demikian, Marquez tidak puas dengan kinerjanya. Salah satunya terlihat pada MotoGP Prancis. Ia finish P6 tapi Torre hanya terpaut hingga 15 detik dari pemenang lomba, Inia Bastianini. Dari balapan tersebut, The Baby Alien belajar untuk tak ambil resiko. Posisinya tak berubah banyak meski mengebut dan memangkas selisih waktu. Ketika Anda sangat jauh dari mereka yang di depan, lebih mudah membuat keputusan karena Anda mengatakan, kenapa saya tidak mengambil resiko sedikit lagi jika saya akan terus sangat jauh? Menyerang dan mendekat, ucap Marquez. Semoga momen itu akan datang, tapi sekarang mengambil resiko berarti finish 10 detik daripada 15 detik, tapi posisinya tetap sama. Salah satu alasannya untuk mengurangi perilaku nekat adalah kondisi bahunya. Marquez tidak mau cedera parah untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama. Bahu baik-baik saja seperti biasa. Pada pramusim sedikit membaik dan sekarang stabil, tuturnya.
Saya terus mengelola kekuatan selama akhir pekan dan ketika ada yang menakutkan seperti warm up, yang paling menderita adalah lengan. Namun dalam balapan kami harus yakin. Dengan tekad saya harus menahan semampunya sehingga bisa finish ke-6, yang mana tidak kami inginkan, tapi itu yang harus dilakukan sekarang. Pembalap 29 tahun itu menegaskan loyalitasnya terhadap Honda. Ia tidak berpikir untuk pindah dan masih berhasrat memperjuangkan titel. 10 tahun, 8 tahun menyenangkan dan 2 tidak. Itu adalah skuad dalam hidup saya. Kenapa tidak berhenti di sini? Tergantung, ia menambahkan. Saya masih punya motivasi untuk kembali bertarung demi titel, tapi dengan tim ini bukan yang lain. Mungkin dalam 3 atau 4 tahun, saya akan mengatakan apa yang kurang, apakah pembalap atau tim. Pungkas The Baby Alien. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig mengakui telah melakukan pembicaraan dengan Joan Mir dan Alex Rins, tetapi belum membuat keputusan untuk skuad MotoGP 2023. Keputusan Suzuki keluar dari MotoGP pada akhir tahun ini memunculkan tanda tanya besar terhadap masa depan kedua pembalapnya, Joan Mir dan Alex Rins. Namun Mir diisukan bakal gabung Honda untuk menjadi tandem Marc Marquez menggantikan Pol Espargaro yang kinerjanya belum memenuhi ekspektasi tim. Sementara Rins masih mencari tempat berlabuh dengan beberapa tim tertarik merekrutnya, salah satunya Aprilia. Kedua pembalap tersebut menginginkan motor yang kompetitif yang dapat menjamin mereka memperjuangkan kemenangan bahkan gelar juara dunia. Honda dinilai sebagai tim yang memenuhi kriteria itu yang membuat Joan Mir dan manajernya telah menghubungi pabrikan Jepang tersebut. Dilansir Speedweek.com, kabar ini dibenarkan oleh Alberto Puig dengan mengatakan bahwa Mir dan Rins beserta manajemennya telah berbicara dengan Honda. Kabar hengkangnya Suzuki bukan hanya mengubah situasi bagi kami, tapi seluruh rencana dan tim, kata Puig. Pasalnya ada 2 pembalap tambahan yang tersedia, jelas ini sesuatu yang tak diduga. Kalkulasi sederhananya ada tambahan opsi pembalap untuk 2023, tapi kami kehilangan 2 motor di grid. Pastinya kedua pembalap Suzuki telah menghubungi seluruh tim dan menyusun rencana ketika mereka mendapatkan pesan. Kami juga dihubungi mereka. Pasalnya kami mendengarkan apa gagasan mereka dan apa yang inginkan mereka sampaikan, itu saja. Tapi kebijakan dan strategi kami tidak berubah karena situasi ini. Kami memutuskan untuk memonitor situasi pada jendela transfer pembalap tahun ini dan menunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan. Alberto Puig menegaskan Honda menghormati pembalap yang sedang berjuang bersama mereka saat ini. Mereka juga ingin melihat seberapa besar perkembangan para pembalap di atas RC213V pada tahun ini.